Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net. Selamat malam pendengar dan warga net di seluruh Indonesia di RRI Live Music. Tonton yang Anda dengar. Dan buat Anda pendengar dan juga warganet, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Rebe Kusti. Halo Mia, halo, selamat malam. Selamat malam. Ini pastinya kita bakal saksikan juga penampilan mereka nanti. Iya. Dan juga apa sih cerita-cerita mereka ya, Evan ya. Bareng Angga tentunya di kesempatan malam hari ini. Dan juga bareng Aku Evan Sentosa. Oke, tetap di RRI Live Music. Tonton yang Anda dengar. Hancur hatiku mengenang di kau, menjadi keping-keping setelah kau pergi, tinggalkan kasih sayang yang pernah singgah antara kita. Masihkah ada sayang itu? Memang salahku yang tak pernah bisa meninggalkan dirinya untuk bersama kamu. Walau untuk terus bersama, kan ada hati yang kan terluka, dan ku tahu kau tak mau. Sekali lagi maafkanlah, karena aku cinta kau dan dia. Maafkanlah, ku tak bisa tinggalkan dirinya. Mungkin tak mungkin untuk terus bersama, jalani semua cinta yang telah dijalani. Tapi bila itu yang kau pikir yang terbaik untukmu, bahagiaku untuk dirimu. Sekali lagi maafkanlah, karena aku cinta kau dan dia. Maafkanlah, ku tak bisa tinggalkan dirinya. Cerita kita berdua, walau tak tersisa cerita cinta berdua. RRI Live Music di RRI Net. Masih di RRI Live Music. Tonton yang Anda dengar. Oke, Evan, kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya sama
Rebekusti. Iya, halo. Boleh dong perkenalan diri mungkin dari Sebelah mana nih? ya dari Tribun Timur aja deh. Tribun Timur yang sering padam lampu gitu. Iya. Karena listriknya sering gak nyampe di sana gitu. Oh, Karena itu ya. pembangunan gak berata. Bercanda. Oke, mungkin yang baju hijau nih dulu. Ya oke, halo, saya Adit dari Rebecca Stick. Oke, di sebelahnya Dari Rebecca Stick. bintang di langit. Beda. Jadi bintang kayaknya udah ketahuan ya. Dari dia megang alat musik kalau dia ini adalah seorang kabelis. Kabelis. Kenapa tuh, Kak? Oh salah ya. Gitar dia main gitar. Jadi Rebel Stick ini formalnya cuma berdua aja. Kalau untuk Rebecca Stick sebenarnya tuh ada 3. Ada 3. Satu lagi pemain kajot. Oh pemain kajon ya. Tukang tampar ya. Iya. Mana malam hari ini? Lagi ada halangan tuh. Oh datang bulan. Bukan, kita beda. Oh beda. Oh cowok ya. Iya, cowok. Oh kira cewek. Oke deh. Nah kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Adit dan juga Bintang ya. Kenapa memilih nama Rebekusti? Ada ininya nggak sih? Apa namanya? Semacam behind story-nya nggak sih? Sebenarnya Rebecca Stick ini untuk istilah itu nama untuk mencari cuan dari dalam ajang akustik gitu. Kami juga ada namanya Rebecca dan itu untuk band yang hal buat karya gitu. Jadi Rebecca Stick ini untuk cari cuan aja. Cari cuan aja. Formasinya sama. Formasinya sama. Cuma Bedanya kalau Rebecca Stick ini kan dia bidangnya di akustik gitu. ada disisihkan aja gitu ya. Iya, kalau Rebecca kan dia full band. Jahat ya. Nggak jahat sih. Aduh, jadi sejak kapan kepikiran untuk bikin Rebekusti? Kebetulan Rebecca Stick ini semenjak kami udah terjun live musik di kafe dan lain-lain gitu Bang. Jadi kalau kita membawa nama Rebecca itu kan nama besar bandnya istilahnya kan, kalau itu gak etis aja sih kalau bawa nama Rebecca gitu. Jadi kami bawa formatnya beda, Personelnya nggak lengkap ya. ya personal nggak lengkap. Jadi ya kami putusin bawa nama Rebecca Stick aja gitu. Oh. Nah dia akustik. Tapi ini dari personel yang lain itu apakah memang juga bikin akustik atau memang berdua ini aja nih? Nah, di sini ada teman-teman yang baru rencana tuh kayak kami juga mau terjun lah akustik gitu. Karena awalnya kan kami berdua nih mau terjun akustik. Jadi tanya teman gimana teman-teman. Jadi mereka kayak ya boleh gitu nah. Jadi ada yang mau terjun, ada yang mau enggak, ada yang enggak gitu. Nggak mau lah terjun. Apalagi kalau dia nggak pakai ini. Itu jelas tuh. Maksudnya bidang musik lah gitu. Oh ke bidang musik ya. Maaf. Karena udah malam bawaan tuh lapar gitu kan. Udah pernah makan belum? Boleh nih, mana nih? Udah pernah makan? Belum ya. Pak produser, Bu produser tolong ya, perhatikan kita. Oke, jadi apa ya? Karena ini sekedar informasi teman pendengar dan juga warganet bahwa mereka ini sebenarnya adalah band Rebecca, tapi ada project kalau misalnya berdua Rebekusti. Ya, Rebekusti. Rebekusti ini kan kalau misalnya maksudnya gini, ketika lagu-lagu yang temanya akustik itu kan bawaannya itu kayak lagu-lagu yang romantis. Bener, lagu galau yang Ini lagu-lagu yang pokoknya tuh lebih ke flow lah, maksudnya tuh temponya tuh lebih lambat gitu. ya benar. Nah ini apakah memang secara genrenya beda dengan Rebecca yang nggak kalian dapat di Rebecca, atau memang cuma ya udah deh cari cuan aja biar Iya, secara karena kan kalau lu tuh sebenarnya sama aja sih genre, cuman bedain cuman ya di Rebecca Stick ini untuk nyari cuan aja gitu. oh jadi Karena kalau kami bawa nama Rebecca tuh kan pasti orang taunya full band gitu kan.
Jadi ya Rebecca Kostik ini tergantung pihak-pihak yang mau ambil Iya. data kami gitu kan. Karena bagi-baginya kan lebih gampang ya. Ya Lebih dikit orangnya. Kalau Rebecca kan rame. itu. Iya. Bagian yang paling besar siapa? Di Ini Kostik. Kalau Rebecca Kostik sama aja sih. Bagi rata. Nggak ada yang lebih besar gitu. Enggak. Wah, nggak jadi nih gua buat ngomporin. Soalnya biasanya, ya Pan ya, Ah. yang datang di sini itu kita bikin ada bibit-bibit keretakan. Wah, ini bahaya nih. Bahaya. Nggak ya? Cara aja. Tapi aku heran nih ya Kak Angga ya. Kalau misalnya dari satu band nih, terus bikin kayak Rebecca gini, itu berarti yang lainnya kan tinggal ya. Iya, Ini adakah bibit keretakan juga makanya iya. Nah, kan waktu itu kami sebelumnya diskusi dulu nih, gimana teman-teman? Soalnya kan Ntar loh, kayaknya ada salah satu personel kalian telepon deh. Oh, enggak. Enggak, ini tagihan ini angsuran gitu. Salah saya. Saya pikir kira aja untuk teman-teman yang Rebecca lain yang sedang nonton nih gitu. Jadi kita sebelumnya ada sempat diskusi seperti kayak oke. kan nggak semua pihak kafe atau hotel yang mau nerima full band gitu kan. Jadi ada yang kayak maunya akustik aja nih. Jadi mau nggak mau ya itu pakai Rebecca Kostik. Jadi kalau ada yang mau full band ya itu Rebecca turun gitu. Terus ini mereka juga nggak masalah ya. Makanya tadi mereka juga mau bikin Mereka juga main project lain itu nggak apa-apa sih gitu. Asal nggak nyimpang aja gitu nggak kan. nyimpang. Kalau kalian kan Rebecca Kostik, mungkin yang lain Kakustik ya. Atau mereka mau nyari nama lain juga apa. Tapi kan Karena kan nama Rebecca kan Rebe-nya udah diambil sama mereka Rebecca Kostik. Yang lain ngambil Kakustik gitu kan. Jadi apa hari mau ditanya ini? Iya, tapi aku kan pernah juga ya jadi grup band ya. Nah, Oh, kirain saya aja. Mau tahu saya ini mantan personil apa? apa tuh? Bukan. Stinky. Sayangnya salah semua. Bandnya belum ada karena saya belum kepengen. Mau rekrut. Jadi untuk teman-teman yang mau masuk boleh join langsung aja hubungi Bang Angga ya. Iya. Atau mungkin kalau misalnya Adit butuh gitaris, saya boleh mendampingi. Atau misalnya Bintang pengen vokalis baru, bisa. boleh, saya bisa. Intinya kita menebar bibit keretakan malah gitu. Kita bikin pecah mereka. Mungkin udah mau pecah ya. Kayaknya masih kuat nih. Enggak lah. Kita datang ke sini untuk makin membuat mereka makin solid, makin terkenal tentunya. Enggak hanya di Jambi, tapi kalau siapa tahu kan nanti main di salah satu hotel bintang di Jakarta misalnya. Amin. Tapi mimpi. Tapi kan berawal dari mimpi ya. Berawal dari mimpi. Oke. Jadi ini Evan ya, sebelum kita bakal ngobrol lanjut, kita saksikan dulu penampilan dari Rebecca Kostik di Live Music. Tonton yang Anda dengar. Walaupun langit pada malam itu bermandikan cahaya bintang, bulan pun bersinar betapa indahnya, namun menambah kepedihan. Ku akan pergi meninggalkan dirimu, menyusuri liku hidupku. Janganlah kau bimbang dan janganlah kau ragu, berikan senyuman padaku.
Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi. Asalkan kau tetap menanti. Akan pergi meninggalkan dirimu, menyusuri liku hidupku. Janganlah kau bimbang dan janganlah kau ragu, berikan senyuman padaku. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi. Asalkan kau tetap menanti. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi. Asalkan kau tetap menanti. Asalkan kau tetap menanti. Kau yang telah berdua ternyata masih inginkanku, walau ku tahu ini salah. Apa daya ku telah cinta datang padaku bertanya, maukah ku jadi yang kedua, menjadi pacar rahasia? Lalu aku pun terima, meski harus terbagi. Percayalah aku tak peduli, kelak kau pun mengerti. Akulah yang terbaik. Tinggalkan saja dia, biarlah aku menjadi yang pertama. Bersamaku pastikan lebih bahagia. Tapi jangan sampai dia curiga. Gantilah namaku di handphonemu, buat seolah ku tak ada di antara kau dan dia. Meski harus terbagi, percayalah aku tak peduli, kelak kau pun mengerti. Akulah yang terbaik. Tinggalkan saja dia, biarlah aku menjadi yang pertama. Bersamaku pastikan lebih bahagia. Meski harus terbagi, percayalah aku tak peduli, kelak kau pun mengerti. Akulah yang terbaik.
baik. Tinggalkan saja dia, biarlah aku menjadi yang pertama. Bersamaku pastikan lebih bahagia. RRI Live Music di RRI Net. Masih di RRI Live Music. Tonton yang Anda dengar. Oke, nah tadi kan aku sempat terputus nih ya. Iya, sengaja. Hanya ngapa? Sengaja dibikin putus. Karena kita nih cowok semua gitu loh. Nggak boleh terlalu dekat, nggak boleh terlalu intim gitu loh. Iya, kita kayaknya memang butuh apa nggak pengen Bintang punya personil perempuan gitu loh, vokalis perempuan. Iya. Nggak pengen bang. Nggak pengen. Ada penyimpangan ini ya kayaknya. Nggak ya, normal ya. Oh, baperan kalau cewek gitu guys. Buat cewek-cewek ya yang merasa nggak setuju sama Bintang, komen di bawah ini. Oke ya. Oke, lanjut ya Pak. Oke, tadi kan sempat nanya nih. Nah, kalau misalnya teman-teman yang tinggal, yang tadi tinggal dalam bandnya ya, nah itu tuh pernah nggak sih ngerasa, "Ih, kok mereka bikin Rebecca lagi?" Apalagi sempat ada Rebecca-nya ya gitu ya. Ya, kalian menggunakan nama Rebecca Akustik, ada kecemburuan gak sih maksudnya? Aku mungkin. Mungkin kan sebelumnya ini Maksudnya nama itu gitu loh. sebelumnya kan kami diskusi dulu, tapi ya mungkin teman-teman di belakang jangan sampai gitulah ya. Sekarang kan sudah didiskusi nih, tapi Iya, jangan mungkin ada cemburu lah mungkin. Tapi semuanya lagi udah itulah balik lagi kita diskusin kan. Karena kayak aku bilang tadi, aku pernah sempat jadi anggota band ya. Misalnya gitaris aku tuh punya 2 band aja. Band apa? Dulu bandnya tuh kita ngikut-ngikut aja ya, kayak misalnya Blanker gitu, nama-nama yang aneh-aneh gitu ya. Oke. Namanya juga anak band. Oh, ada band apa dulu nih? Itu dulu tuh Band Band Tampar. Band Tampar mana? Iya. Kan band juga tuh. Oke, jadi apa kalau dulu di bandnya Evan banyak ini ya, banyak bibit perpecahan ya. Dan dulu bahkan Tuh. kayak misalnya gitaris nih, gitarisnya tuh bisa punya 3 band di berbagai daerah gitu. Itu kita ngerasa, ini kok nggak fokus. Fokus sama kalian gitu ya. Nah kalau dari Rebecca gimana nih? Iya, mungkin sebelumnya abang sering bentrok karena kurang diskusi tadi ya, komunikasi. Jadi kalau kami Rebecca tuh itu kami sering komunikasi perihal kayak gila teman-teman, pihak kafe atau pihak hotel maunya akustik nih. Jadi gimana nih gitu kan? Jadi ya itu diskusi lagi kayak oke Bre atau oke lah bro gak apa gitu kan. Tapi ya yang penting ada aja acuannya gitu kan, inget seperti kayak duit kas kami masukin. Ini ada ini ya. Persenan untuk duit Ada kas. persenan. Ya karena kalian kan masih memakai ada nama kata-kata Ya, Rebe gitu. Rebecca Akustik atau Rebe aja nih sebenarnya. lebih kaustik kalau untuk Rebe akustik. Akustik ya. Ya maksudnya kan masih mengambil nama, ada istilahnya tuh ya bagi-bagi rezeki lah ya. Ya itu benar. Itu kalau misalnya mereka buat kalian nih siapa yang drummernya ya? Drummer, basis sama rhythm. Kalau misalnya bikin apa namanya project akustik gitu, kira-kira mau nyumbang juga nggak sih buat kas gitu? Kalau nggak mau ya nggak apa-apa juga sih. Ya balik lagi ya. Balik lagi. Ya pastinya ini aja ya. Yang penting komunikasi ya. Yang penting komunikasi itu jangan sampai slack lah gitu. Yang penting lancar terus lah komunikasi kan. Oke. Nah ngomong-ngomong soal ini, soal band indie di Jambi ya, bisa dibilang kan apa ya, kita tuh kayak jauh dari pusat industri musik gitu loh. Jadi benar banget, agak susah untuk berkembang. Maksudnya tuh oke lah kita bermunculan, ada band-band baru dan karya-karya baru, tapi biasanya tuh nanti suatu saat akan mentok sama usia gitu. Apalagi misalkan nanti ya Adit sudah berkeluarga, terus Bintang Angga nggak tahu apakah nanti dia berniat berkeluarga apa enggak, karena Angga belum tahu nih dia masih lurus apa melenceng gitu kan. Lurus. Tapi gini, maksudnya tuh ketika sudah mapan dalam ekonomi,
di bidang lain kan kebanyakan project musik di Provinsi Jambi khususnya itu kan kayak side job aja. Nanti pas sudah matang tempatannya paling ya main reguleran lah. Jadi akhirnya dan yang band indie-nya ini makin lama makin terabaikan gitu. Nah kalau menurut Adit sendiri gimana? Oh bintang deh, Angga coba pengen dengar suara bintang. Bintang di langit. Kalau menurut bintang gimana nih? Dengan kondisi band indie di Jambi yang ya akan ada ibarat kata tuh band kalian tuh akan ada masanya gitu loh. Kalau menurut bintang gimana? Tergantung dari personil masing-masing. Ya misalkan nih tahu-tahu si Adit kan ceweknya minta nikahin gitu. Karena kan setiap napil aja kan ceweknya tuh selalu dateng kan. Bang nikahin aku dong bang. Ya canda kayak gitu. Maksudnya jadi mungkin ada personel yang menikah. Misalkan nih ada yang menikah. Terus oke lah kalau misalnya cuma satu. Jadwal kalian terganggu. Terus ada nggak kemungkinan misalkan nih antara kalian berdua ini gue pakai personil yang lain aja deh gitu. Kira-kira ada nggak kemungkinan kayak gitu? Ya kalau dari saya sih bintang bukan ada. Kayak mau mengorek dari Adit nih kalau keluar kejujurannya itu kayak siapa tahu memang ada bibit perpecahan yang bisa kita makin suburkan gitu loh. Pertama kan kita juga obrolin dulu kan. Tanya dulu kelanjutannya masih mau lanjut atau enggak kan. Kalau memang dia udah nggak bisa lagi, ya kita cari yang lain. Oh gitu. Kalau misal putus nyambung gimana? Kayak BBB. Gak bisa ya? Aduh. Saya buku lama, ini tetap sama. Oh gitu. Quote hari ini ya, membaca buku lama, Endingnya tetap sama. endingnya tetap sama. Bintang Oktober 2023 gitu. Tapi balik lagi nih soal band indie. Mau sampai kapan kalian akan bertahan? Adit ya boleh. Kalau bertahan maunya sih sampai kita kuat sih itu, sampai tua lah. Tua. Karena emang dari awal tujuan Rebecca ini untuk nyampain karya untuk Indonesia gitu. Biar teman-teman Indonesia tuh pada dengerin lah karya kami ini loh lagunya. Misalkan gini. Kalau Rebecca kan posisinya sebagai band indie. Iya benar. Rebecoustic sebagai side project kalian lah. Gimana kalau misalkan secara usia Rebecoustic bisa berumur lebih panjang ketimbang Rebecca? Tapi kalau dipikir lagi untuk industri akustik kafe kayak Rebecoustic gak sampai tua lah. Kenapa tuh? Karena kalau dilihat di Jambi, Indonesia keras ya. keras. So mereka pasti nyari yang muda-muda nih, cari Muda-muda, bibit-bibit baru. Kalau yang tua nih mungkin Pasti nggak ada uang. Kita main gitu. Akustik kali ya. Iya. Atau ini aja deh, kita ngambil nama ini aja, nama lembaga aja. Wah, Rekustik. Mantap kan? Mantap. Kalian main kafe di mana? Biasa di rumah kaca Tropika. Ada nomor manajernya nggak sih? Ya, kali-kali kan kita bisa nyempil. Suatu saat kita menggeser Rebecoustic gitu kan. Boleh kita Niat saya jahat sekali ya. Iya, soalnya berasa makin kesini tuh kebutuhan tuh makin besar gitu loh. Jadi kayaknya harus butuh set project mungkin seperti ya itu main akustik. Karena kayaknya menjanjikan. Kalau nggak menjanjikan nggak mungkin kan kalian bikin Rebecoustic. Nah benar. Gak munafik lah ya. Nggak munafik ya. Tadi kan Kak Angga, bandnya nih mau kita pecahin. Ini Rebecca akustiknya lagi nih. Rebecoustic. Nah ini dari antara Adit sama Bintang, ini ada perpecahan gak nih? Pernah nggak kesal sama satu sama lain? Belum saya, tapi jangan sampai lah ya. Tapi pernah nggak Bintang misalnya kesal sama Adit atau Adit kesal sama Bintang? Itu sih pernah. Cuman juga tidak
Apa tuh? terlalu Oh, nggak terlalu diambil hati lah ya. Ini bang maksa suara tinggi. Suaranya tinggi, cuman kan kalau ketinggian kan dapat. Iya, gini aja, kalau misalnya nggak sampai, suruh dia naik ini harus kursi, kan makin tinggi loh, harus tinggi, iya kan? Betul kan? Saya nggak salah kan? Iya nggak, penonton? Saya salah, ada salah nggak? Nggak kan? Salah saya. Oh jadi gitu. Pernah nggak ada momen, maksudnya gini, kalian ada hal yang tidak lagi manggung nih, lagi manggung berdua. Ada hal yang mungkin entah Adit yang nggak setuju atau Bintang yang nggak setuju, kalian pas break ya diskusi tapi kayak nggak cocok, terus mood kalian jadi hancur ketika main. Kayak udah mau balasan aja gitu. Pernah nggak sih ada momen yang kayak gitu? Momen ini dipersembahkan oleh. Kalau momen itu belum ada lah ya. Paling ya denger kayak misalnya nih kami mau break nih, Oke. tapi tiba-tiba ada kayak konsumen kayak bang masih mau nyanyi bang, kan biasanya kan itulah jadi bikin kayak kami break dulu lah gitu kan. Baru nyanyi lagi, kadang ada konsumen yang kayak nyanyi lagi bang, jadi kayak kami kapan nih breaknya gitu kan. Gitu, makanya itulah ya, tapi nggak dibawa serius nian lah kan, tapi itu bisa bikin mood juga, bocor mood kan. Pernah nggak maksudnya tuh penonton request lagu yang belum pernah kalian denger? Pernah tuh, kadang ada lagu apa sih, kayak dia tuh tipe-tipe itu kayak tipe-tipe lagu jazz, dan juga kami belum monitor nih kan, jadi ya maaf nih belum monitor, mungkin Gitu. ada lagu lain gitu. Terus dia bilang, kalau misalnya penonton bilang apa ya, audiennya bilang, oh nggak jago nih. Ya nanti gimana ngatasin maaf dulu nih gitu kan. Daripada kami paksain gitu. Pernah nggak kalian dapat penonton audien yang nyebelin? Sampai sekarang alhamdulillah belum ada sih. Oh belum ada. Tapi jangan sampai lah ya teman-teman ya. Iya, karena kita nggak ada di situ. Kayaknya beda lain cerita. Iya, kita nggak ada di situ soalnya. Karena kita tuh kerusuh guys. Oke. Ada lagi, Evan? Sebelum kita bakal lanjut menyaksikan penampilan dari Rebekustik. kayaknya kita dengerin dulu deh. Kita dengerin dulu ya. Oke. Berhubung perut saya udah mulai lapar, Evan juga udah mulai ngehang. Jangan kemana-mana. Pendengar dan warganet, tetap di RRI Live Music. Tonton yang Anda dengar. Saat aku tertawa di atas semua, saat aku menangisi kesedihanku, aku ingin engkau selalu ada. Aku ingin engkau, aku kenal selama aku masih bisa bernafas, masih sanggup berjalan, ku kan selalu memujamu, meski ku tak tahu lagi engkau ada di mana. Dengarkan aku, ku merindukanmu. Saat aku mencoba
berubah skalanya. Saat aku meratapi kekalahanku, aku ingin engkau selalu ada. Aku ingin engkau, aku kenang selama aku masih bisa bernafas, masih sanggup berjalan, bukan selalu memujamu. Meski ku tak tahu lagi engkau ada di mana, dengarkan aku, ku merindu kamu. Kami dari SMA Negeri 5 Kota Jambi mendukung Festival Pelajar Nusantara 2023. Ayo ikuti lomba-lombanya, ramaikan dan sukseskan Festival Pelajar Nusantara 2023. Pelajar Indonesia bersatu, kreatif dan tangguh untuk Indonesia maju. Kami dari SMK Negeri 1 Kota Jambi mendukung Festival Pelajar Nusantara 2023. Ayo ikuti lomba-lombanya ya. Ramaikan dan sukseskan Festival Pelajar Nusantara 2023. Pelajar Indonesia bersatu, kreatif dan tangguh untuk Indonesia maju. Engkau datang ketika aku jatuh bangun dan jatuh dalam langkah menyusuri kehidupanku yang kelam, dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang ini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melelahkanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri tak melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang ini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melelahkanku,
membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri tak melangkah lagi. Bila esok sinar mencari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Ca, 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 ca. RRI Live Music di RRI Net. Masih di RRI Live Musik, tonton yang Anda dengar. Dan tentunya masih bareng Rebek Kusting. Halo, masih semangat dong. Halo. Kan udah makan tadi. Ya kasih. Tadi kita makan di belakang. Pura-puranya. Oke, jadi gini, belakangan ini kan lagi heboh apa ya, ya bisa dibilang kayak senior kalian lah gitu, karena bukan senior Angga gitu, karena bukan kakak kelas sih, bukan kakak tingkat juga gitu. Beda. Kita beda alam. Ya maksudnya Angga banyak main di ini sih, main di air. Enggak, maksudnya gini kan, band-band yang besar ini kan lagi apa ya istilahnya tuh, ada beberapa band besar lah yang ribut soal royalti. Terus ya kita kan nggak tahu nasib, mungkin saja kalian nanti akan sampai di sana dan mungkin akan sampai di titik itu. Misalnya ada yang misalkan gitu loh, ada yang ribut soal pembagian royalti dan sebagainya. Belum lagi tahu-tahu salah satu personel keluar, tapi karena dia adalah yang ngasih nama Rebecca atau Rebek Kustik, jadi yang lain kalau mau lanjut nggak boleh pakai nama itu gitu. Ya misalkan seperti itu. Terus akhirnya kalau kalian tuh dengan hebohnya apa ya musisi-musisi besar lah yang kasus-kasus belakang ini berada, itu gimana sih kalau menurut pendapat Bintang gimana? Bintang Adit. Kalau soal royalti tadi tuh kayak ya kita balik lagi lah komunikasi tadi lah yang pentingnya. Karena itu tuh harus ada kesepakatan awal juga. Karena kalau kita kayak main ambil aja atau main keluar aja tiba-tiba minta royalti nih gitu. Jadi kan gak fair lah ya. Kayak itu lagi jatuhnya kayak itu gimana nih maunya gitu. Misalnya udah terjun ke atau sudah sampai ke titik itu lah. Gimana nih pembagiannya gitu kan. Karena kan pasti band-band besar pasti ada juga kayak pembagian, ya nyiptain lagu artinya berapa, atau yang nyiptain nama ini berapa atau apa gitu kan. Dan juga mungkin ada kasus band-band sebelumnya kayak udah ada yang keluar nih, tapi nggak terima kan. Nggak terima karena band ini udah makin naik nih di Indonesia, tapi dia kayak merasa masih ada jasa lah di band, tapi dia nggak dibayar. Nah itu sebenarnya harus diperbaiki lagi kan komunikasinya antar temen, antar band, antar kita dulu lah gitu. Nah baru antar band-band lain gitu. Nah kalau misalnya gini kan, seringkali biasa itu ada istilahnya itu star syndrome. Kalau udah ngetop kan biasanya kan kayak gitu. Jadinya tuh kayak merasa wah aku paling jago deh ketimbang yang lain gitu loh. Ini nih kan sering kali kan, bahkan nggak usah di band besar deh, band-band yang masih band-band indie yang nampil rutin misalnya acara apa gitu, dia merasa punya wah ini misalkan ya Bintang ya, misalkan nih Adit nih ngerasa wah kalau nggak ada gua nih Rebek Kustik, Rebecca nggak bakal ada nih gitu loh. Nah kalau Bintang gimana nanggepin itu kalau misalnya si Adit tiba-tiba berubah kayak gitu? Ya kita sadarkan lagi Bang, berjuang dari awal kan siapa kayak itu kan, siapa aja gitu ya. Adit ada kayak gitu nggak sih? Nggak, selama ini belum ada sih. Oh, Jangan sampai. Nanti biasanya tuh kalau udah dapat job gede itu mulai muncul tuh. Kayak gini. Soalnya kan gini, biasanya ketika ada ada perubahan yang tadinya mungkin biasanya dapat
honor manggung sekian-sekian. Tahu-tahu dapat gede. Atau misalnya kalian dikontrak lah. Itu kan bisa berarti kan ada tanggung jawab gitu loh. Ketika wah ini kita dapat kontrak segini, kita harus manggung rutin misalkan. Tapi yang kayak gitu tuh malah ngebuat tadinya suasana band yang have fun, yang sekedar senang-senang, tapi itu berubah jadi pekerjaan karena kalian punya tanggung jawab kalau udah ngomong kontrak kan. Nah ini Iya benar. kalau misal itu terjadi, gimana tuh untuk ya supaya ya kan ibaratnya kita main musik itu kan nyari senang gitu ya. Tapi Iya. ketika itu berubah jadi pekerjaan, rutinitas, dan kalian harus tanggung jawab dengan kontrak itu gimana? Nah itu lagi, karena di musik ini kan kita bukan hanya untuk happy-happy aja ya. Namanya hobi kan kalau bisa kita kembangin jadi cuan, itu kan lebih baik lagi tuh. Nah jadi kalau udah ada kontrak kan namanya kan itu berarti udah ada tanggung jawab lah. Jadi ya harus kita jalanin karena bukan mau gak mau ya. Emang harus Ya emang harus komitmen kan. masing-masing personal ya. Kita di musik ini bukan hanya untuk sekedar berkarya, tapi kalau bisa menghasilkan cuan apa boleh tidak gitu kan. Ya itu. Oke, tapi aku penasaran ini nih Kak. Nama Rebecca ini siapa nih yang punya ide pertama kali ini? Nama Rebecca tuh ada Oke ya. ada gitaris, dia nggak hadir ya malam hari ini. Oh nggak di Ya, dia gitaris saya tuh nyiptain nama Rebecca. Karena Rebecca itu tercipta awalnya tuh dari lagu Hindia yang ada liriknya. Aca Bukan. Toba Berija. Ini loh yang judulnya Rumah ke Rumah. Kan ada liriknya tuh Rebecca. Oh, saya pikir lagu India. Bukan. Rupanya rumah ke rumah. Nah itu, karena di bagian lirik Rebecca tuh unik aja sih. Oh, gitu. Makanya tadi dibagi rata ya Kak. Namanya masih Iya, yang nggak ikut. Yang nggak ikut, makanya ini ya bagi-bagi lah karena ada embel-embel rebe akustik. Oke. Jadi tapi apa namanya ya? Dengan misalkan nih kalian lebih sering dalam format rebe akustik ketimbang Rebecca. Sebenarnya sempat bingung sih awal-awal kayak gimana ya, pihak-pihak kafe itu maunya akustik terus. Kalau kita paksai band ada back akustik gak bakal jalan. Itu kami pikir. Jadi ya Rebecca ini selalu main atau selalu tampil di suatu event atau ada mungkin pihak kafe atau hotel yang mau band, ya itu Rebecca yang kami turunin gitu. Oke. Jadi ini ya apa namanya memang ya untuk sampai saat ini memang masih lebih banyak tawaran ke rebe akustik Ya lebih banyak tawaran di akustik. ketimbang Rebecca. Wah, ini berarti kita peluang nih Pan. Kita buat event yang Rebecca bisa tampil full band gitu. Nah boleh tuh, oke teman-teman RRI. Selain kayaknya selain jadi pemain band, ada peluang juga jadi promotor kayaknya. wah. Kita tinggal cari investor sekarang. Iya. Supaya kita bisa beli motor. Kenapa? Yang penting ada belakangnya tortor gitu. Oke, jadi dengan perjalanan kan udah berapa lama sih untuk Rebecca Akustik ini udah mau jalan setahun setengah lah. Rebecca Akustik udah lama lumayan. itu kalau anak bayi itu baru papa masih lagi lucu-lucunya gitu. Baru kenal orang tuanya gitu. kayak ini misalnya yang apa namanya di sosial media gitu kan, ketika apa namanya pas lagi bersihin jok mobil gitu kan, papa iya maksudnya ada anaknya lagi baring di situ, anaknya lagi baring umur 1 tahun setengah. Oh ya, tapi Kemana sih? Rebecca pernah nggak sih? Aku pernah dengar ya satu kayak misalnya di satu kafe nih, itu tuh ada satu lagu yang dibilang lagu kebangsaan dari lagu. Kalau untuk Rebecca lagu kebangsaan itu lagu kami sendiri kebetulan. Oh, Rebecca Akustik.
lagu Rebecca-nya. Nanti kita Karena setiap Rebecca Akustik ini pasti kami selalu bawain lagu kami. Rebecca sekalian promosi teman-teman. Iya. Nah, Berapa persen biasanya kalau misalnya lagi nampil nih? Anggaplah di Rebecca Akustik. Berapa persen bawain lagu cover dengan lagu Rebecca? Ya kebetulan lagu Rebecca ini baru 4 ya, jadi Oh dikit ya. baru 4. Mau kita tambahin nggak? Boleh mungkin kalau ada kan teman. Musik director tolong tambahin lagu. Kita kan cuma nambahin doang. Nambahin doang gitu. Ya insya Allah bulan Desember nanti ada lagi lagunya. Ada Yang tambahan. teman-teman dengerin aja di aplikasi musik gitu. Udah ada. Sudah ini ya ada. Alhamdulillah udah ada di aplikasi musik teman-teman nih. Bisa didengar lagunya Rebecca. nah itu lagu dari Rebecca Akustik itu dari 2 personil ini atau yang lain juga ikut andil? Nah, kalau lagu ini dari Rebecca, Bang. Bukan Rebecca Akustik kan? Oh dari Rebecca. Iya. Iya, jadi mereka ini ibaratnya gini, bikin lagu bareng-bareng, tapi jualnya berdua aja gitu. Nah, bukan gitu. Bukan gitu. Oke, terakhir deh. Kedepannya kalian mau gimana nih? Misalkan ada mau nggak mau harus pilih Rebecca atau Rebecca Akustik. Ya harapan saya sih semoga lebih ke depannya Rebecca Akustik ini mungkin untuk nggak bisa di masa paling jauh ya. Mungkin ya. Tapi sementara aja Rebecca Akustik. Tapi yang saya harapin Rebecca lebih ke depannya lebih maju lagi, lebih sukses lagi. Amin. Oke. Tapi kalau misalnya disuruh milih Rebecca atau Rebecca Akustik? Rebecca lah. Karena Rebecca di sini kan kami untuk karya gitu. Oh, Bintang nih kayaknya bakal lari nih. kenapa? Iya. Kenapa dia lari? Karena Dia kan Rebecca juga. Oke, mungkin itu dia ya teman pendengar dan juga warganet yang masih nontonin kita di kesempatan malam ini. Rebecca Akustik ya, mereka berharap ya Rebecca Akustik ini sementara, tapi Rebecca bisa lebih maju lagi lah. gitu. Dan ingat juga kutipan dari Bintang, buku lama maka endingnya akan salsa. Dengan begitu, bareng saya Angga dan saya Van Sentosa. kita harus undur pamit. Terima kasih banyak untuk sudah nontonin dan dengerin kita di malam hari ini di RRI Live Music. Tonton yang Anda dengar. Sengaja aku datang ke kotamu, lama kita tidak bertemu. Ingin diriku mengulang kembali, berjalan jalan bagai tahun lalu. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Walau diriku kini telah berdua, dirimu pun tiada berbeda. Namun kenangan sepanjang jalan itu tak mungkin lepas dari ingatanku. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra.
Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Menambah nikmatnya malam syahdu. Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.